Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.306, terkoreksi 0,26%. Dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 9,2 triliun. Masih sepi ya transaksi sekarang itu. Agak berat ya, agak susah di atas 10 triliun dan tutupannya di 7.308. Ditarik naik 2 poin. Langsung saja ke teknikanya. IHSG cukup aman. Kenapa saya bilang cukup aman? Karena dia kan Eropa aja tertekan semalam, Amerika tertekan, indeks Asia tuh rata-rata tertekan dan IHSG itu mampu bertahan dan terkoreksi tipis, sempat turun terus rebound. Jadi aman nggak? Harusnya ya. Cuma namanya market kan apapun bisa terjadi. Kalau melihat kondisi seperti ini, time frame weekly-nya bagus. Walaupun nggak terlalu kuat ya. 7.300 lewat memang. Cuma 8 poin aja. Coba kalau di 7.350 tutupannya itu bagus. Cuman kita masih perlu. Ya, kalau dilihat time frame bulanannya sih bagus. Bulan kemarin dan bulan ini sudah mulai bagus. Walaupun baru 2 hari perdagangan ya. Tapi time frame weekly-nya bagus. Ada peluang nggak dia menembus resistennya minggu depan? Ada peluang. Tetap menurut saya ada peluang. Akan tembus. Kenapa akan tembus? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, IHSG minggu ini sudah membentuk higher high dan higher low. Ya, setiap minggu, 3 minggu terakhir dia terus membentuk higher high, higher low. 2 minggu terakhir. Ya, jadi aman nggak? Harusnya aman. Tetap aja fokus ke portfolio ya. Bapak Ibu yang harus di TP aja kalau kena trailing stop. Itu aja untuk minggu depan. Tetap Senin Selasa berpeluang menurut saya rebound. Apalagi ada sentimen infonya The Fed akan menurunkan suku bunga di September. Ya, mudah-mudahan ada volatilitas di Agustus ini dan juga infonya bisa 3 kali cut rate. Kalau 3 kali cut rate berarti setiap bulan potong suku bunga kan. Kalau pandangan saya ya mungkin 1 kali lah, maksimal 2 kali pemotongan suku bunga tahun ini. Jadi ya mungkin September Oktober aja, terus kedepannya nggak ada lagi ya. Tapi kita lihat aja lah. Saya sih kalau ditanya gimana untuk analisa makronya, saya kurang kompeten juga. Ya saya pakai sedikit sekilas saja ya, karena saya lebih ke ya technical, lihat Broxum, lihat akumulasi, yang trading lihat chart, yang scalping lihat bid offer, itu aja. Jadi seperti itu aja untuk IHSG saat ini masih oke. Lanjut, yang pertama ada ICE yang ditutup di 4.690, terkoreksi 1,05%. Langsung saja ke tekniknya. ICE bagus. Time frame bulanan kita analisa sebulan kemarin seperti apa perkembangannya. Bulan kemarin cukup bagus, volume meningkat. Ya nggak bisa dia dalam 1-2 bulan langsung menutup candle body panjang dividennya ini. Body merahnya ini agak susah. Jadi kalaupun naik-naik tipis tuh nggak masalah. Time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Sudah tembus 4.600. Sekarang di 4.650. Aman nggak? Kalau dilihat volume aman. Masih ada juga mengarah ke atas. Jadi oke nih. Masih oke lah ya. Seperti itu aja untuk ICE. Menarik. Bisa kumpulin nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau kumpulin di 4.600, 4.680, 4.690 tuh bisa-bisa aja. Atau sampai 4.500 juga bisa. Misalnya dia false break turun dulu, ya itu nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi kalau melihat kondisi seperti ini, kalau melihat IHSG arahnya tembus 7.350 minggu depan, mudah-mudahan ya ICE tetap target saya nutup gap dividennya 5.000. Itu untuk ICE. Lanjut. Ada auto yang ditutup di harga 2.220, terkoreksi 0,44%. Langsung saja ke tekniknya. Auto pola pertanyaan holdernya sudah terkonfirmasi nggak ini? Harusnya ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, bagusnya ICE itu tiap hari dia membentuk lower low, lower high. Tapi ini bisa jadi pola pattern flag, atau bisa jadi nanti ini minggu ini swing low. Dan minggu depan kalau dia tembus resisten selanjutnya 2.300, itu resisten minor. Sebelum dia ke 2.500 itu lumayan ya. Pokoknya kemungkinan besar untuk auto di minggu depan ada potensi sideways. Jadi 2.100
150 ada potensi tetap akan matul. Kalaupun koreksi, nggak lebih jebol 2150 untuk auto ya. Menarik nggak masih auto? Auto masih menarik. Kalau saya lihat koreksi-koreksi biasa, tinggal cek broker semarinya seperti apa. Kalau dia rebound atau koreksi dikit, Selasanya rebound, seminggu ke depan tuh ya arahnya 2300 dulu. Kalau tembus di minggu ketiga atau sampai akhir bulan Agustus 2500 minimal arah sampai 2700. Kita lihat ya, mudah-mudahan terjadi. Kalau pola important shoulder-nya nih terkonfirmasi ya dengan catatan tembus 2300 1-2 minggu ke depan, sebenarnya arahnya bisa 2650 sampai 2700 itu. Ya, untuk auto masih oke, karena dia sudah membentuk 2 higher low, 2 higher high. Berarti itu sudah terkonfirmasi uptrend ya. Tinggal mencari swing low setelah ini, mungkin di 2150 2200 nih, terus dia rebound minggu depan, siap-siap tembus 2300, gas ke atas. Ya, arahnya 2700. Itu aja. Lanjut, ada IMAS. IMAS yang masih belum kuat, terkoreksi lagi 0,77% ke harga 1285. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMAS saat ini kondisinya masih aman lah, masih bisa ditoleransi, walaupun ya dari minggu lalu dia sudah lower high. Ya, sangat hati-hati kalau untuk IMAS. Tapi kalau ISG-nya tembus 7350, IMAS akan ke trigger naik, percaya aja ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau yang pegang IMAS, menurut saya selama di atas 1270 boleh di hold. Jebol itu bisa dalam turunannya ya, tergantung Bapak Ibu aja seperti apa menghandlenya. Tapi kalau saya lihat IMAS berpotensi tetap akan rebound minggu depan. Cek aja nanti broker semarinya seperti apa. Coba lihat volume ya. Volumenya biasa aja ya. Coba time frame bulanan, karena habis bulan kemarin bulanannya memang nggak bagus candlenya, tapi nggak masalah sebenarnya. Weekly-nya mulai melawan. Ya, ada peluang kalau rebound minggu depan. Pokoknya kalau dia tembus 1300 lagi minggu depan, ada potensi digas ya. 1400 arahnya minggu depan kalau jalan. Pokoknya rebound bertahan di atas 1300, 1400 arahnya minggu depan atau 2 minggu ke depan ya. Itu aja untuk IMAS. Lanjut, ada IMJS yang ditutup terkoreksi 1,81% ke harga 162. Langsung saja ke tekniknya. IMJS tunggu di atas 170 lebih aman. Tapi kalau Bapak Ibu yakin support minornya nih bertahan 160, 156, buang aja. 2%, 2,5% atau 3% maksimal, buang aja. Kalau mau curi start duluan ya, ini kalau seperti IMAS ini memang minggu depan harus dikonfirmasi rebound. Nggak ada cerita lagi koreksi-koreksi tipis dijebolin untuk 160 ya. Apalagi Bapak Ibu lihat ya, time frame weekly-nya itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Dia 2 minggu koreksi volumenya kecil. Sebenarnya wajar, tapi saya waktu itu memang ada cut loss di atas nih. Ya, perkiraan saya 170, 174 itu area swing low-nya. Ternyata turun terus. Ya, apakah saya akan buyback? Kalau punya saham pilihan lain mungkin belum. Ya, tapi kalau memang ada buying power, saya mungkin juga beli. Nanti kita lihat di 160-an nih. Ya, kalau dilihat candlenya bagus, koreksi biasa wajar. Mestinya ya, minggu depan rebound. Tembus 170, mudah-mudahan. Hati-hati kalau dijebol 158 untuk MJS. Lanjut, ada MPMX yang ditutup di harga 1015 terkoreksi 0,49%. Langsung saja ke tekniknya. MPMX cukup oke ya. Cuman ya Bapak Ibu lihat sendiri, dia koreksi volumenya kecil doji ya. Ya swing lo dulu lah. Tapi sebenarnya masih area beli lah. Bisa lah Bapak Ibu beli sampai 1990. Targetnya minggu depan kalau jalan 1050. Ya, itu aja untuk MPMX. Cuman nih agak lambat. Kalau Bapak Ibu yakin dan minat boleh. Lanjut, ada GJTL yang ditutup di harga 1230. Menguat 2,92%. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL masuk rekomendasi juga tadi. Ya, di grup Bornet Trader tuh saya suruh beli di 1180. Dan ya tadi itu sempat profit 5%-an. Tapi sayangnya kempes lagi. Jadi saat ini oke nggak? Harusnya bagus.
Ya 1200, pakai aja 1200 ya. Nah, range sinilah 1200 1220. Itu harusnya terkonfirmasi, dan Bapak Ibu perhatikan itu ada pola important and shoulder. Kalau lihatnya seperti itu juga bisa, atau kalau mau lihatnya cuma pola cup and handle seperti ini juga bisa. Tergantung Bapak Ibu aja. Yang penting pasti sama ujungnya. Ujungnya apa? Resistennya pasti sama neckline ini. Nah, itu. Yang penting tuh sebenarnya neckline support garis yang ditarik ke samping itu lebih konfirmasi nih. Arahnya 1400 1500 tuh. Di grup Burnet Trader itu ya, di grup umum itu ada yang beberapa kali ditakut-takutin tuh. Bilangnya GJTL bisa di bawah 1000 sampai bulan lalu di Juli apa Juni itu. Pas di sini nih. Juni ya, bulan lalu pas di 1000 tuh dia sempat DM beliau ya. Dia bilang, kok yakin banget sih sama GJTL bertahan di atas 1000? Saya lihat dia itu bisa potensi jebol loh 1000. Ditakut-takutin terus. Ya sebenarnya saya itu nggak peduli mau dia bilang jebol 1000, ya kita lihat market. Kalau market dijebolin 1000 tutup di bawah itu jebol, ya tinggal buang, tinggal cut loss. Nggak ada takut-takutnya, ibaratnya ya namanya trading ya tinggal cut loss. Semenjak dia bilang jebol support tuh GJTL tuh naik bahkan 26%. Ya dari 1000 ke 1260 26% tuh dia naik. Habis itu koreksi lagi, ditakut-takutin lagi. Ya, nah, kemungkinan ada kepentingan tuh. Ya, nggak tahu ada cerita apa, ada apa. Yang pastinya mungkin ya, tapi ini baru analisa saya lah. Bisa jadi memang retail yang takut ya. Karena punya banyak barang mungkin, atau pengen mungutin ketinggalan, kan bisa aja. Sebenarnya di 1000 kemarin bulan lalu kalau dia nakut-nakutin untuk pungutin barang ya dapat harusnya kan. Itu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu tuh fokus saja. Kalau memang sudah bisa analisa teknikal itu fokus saja ke sistem tradingnya. Apapun cerita di luar sana, kalau Bapak Ibu lihat di respon marketnya masih bertahan, masih oke, hold. Kalau condong arahnya ke atas, beli gitu ya. Jangan kita terpengaruh dengan luar. Contohnya pagi tadi kalau Bapak Ibu panik melihat Amerika turun 2%, DJI-nya 1,5%, Nasdaq 2%, Eropa turun, terus tadi Jepang ya itu turun 4%, terus Nikkei turun 4%, 1% lebih. Kalau panik jualan pagi tadi itu habis barang malah hilang kan. Makanya tadi juga di grup Burnet Trader, nah bagi Bapak Ibu yang mau join, mau dipandu setiap hari, itu bisa join di kelas rekomendasi Burnet Trader atau di grup Stockbit Burnet Trader. Nanti saya bantu. Tadi saya juga bilang ada potensi ISG memang koreksi dulu karena melihat respon market terhadap bursa lainnya, Eropa, Amerika, dan Asia lainnya. Tapi saya bilang ya wait and see, ada peluang beli buy on support. Saya bilang sebelum market buka. Itu tadi. Ya kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kok tepat? Ya itu melihat teknikal ya. Bukan selalu tepat, ada juga kadang salahnya. Ya tadi beli GJTL tuh pas dia koreksi tuh beli. Jadi seperti itu. Untuk GJTL ya trennya bagus, arahnya ke atas. Kalau menurut saya koreksi-koreksi tipis ini valid nggak breakout? Mudah-mudahan lah valid breakout. Ya, selama di atas 1200 sih aman-aman aja lah. Untuk GJTL time frame bulanan, kita lihat bulan lalu. Bulan lalu kurang bagus ya, tapi bulan ini volumenya udah lumayan ya. Mestinya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tarik garis nih. Ini udah sinyal konfirmasi bisa jadi swing low. Ini swing low berarti dia akan mengarah ke atas nih Agustus nih. 1400-an kan lumayan kalau ke situ. Kita lihat ke depannya ya. Untuk GJTL time frame weekly-nya bagus, time frame weekly-nya bagus. Candle-nya morning star-nya bagus, dia membentuk higher low, volume 3 kali lipat. Serius naik harusnya ya. Kalau market mendukung, market rebound minggu depan, gas ke atas juga GJTL. Ya, itu aja. Kalau Bapak Ibu mau beli, silahkan atur masing-masing bagaimana strateginya. Kalau di grup Burnet Trader udah beli dari 1180. Itu. Untuk GJTL lanjut. Ada
Cepin yang ditutup di harga 5.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Cepin masih tertekan ya. Main Japanya rally itu. Cepin di situ-situ aja nggak mampu tembus. Nah mungkin minggu depan karena volume hari ini naik. Ditarik naik ke tutupan? Coba cek dulu ya. Nggak, biasa aja nih. Ya sama dengan aman. Udah berarti ada tarikan dari bawah. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang ngambil di 5.100. Dapat 3% tuh tadi kan. Lumayan. Ya minggu ini konfirmasinya dan minggu depan. Minggu depan kalau dia sudah bergerak di atas 5.400 konfirmasi swing low minggu ini siap-siap uptrend lagi. Kenapa? Karena dia sudah membentuk 2 higher low, higher high. Seperti ini gambarannya. Dan ini gambaran saya waktu itu ya. Kalau false break dia akan mantul di 5.100 ya. Tinggal minggu depan tembus 5.400, Agustus juga 5.700, 5.800 peluang besar. Tembus dulu minggu depan 5.400. Kalau memang mau bagus ya di Agustus bisa ke arah 5.700, 5.800 untuk Cepin. Lanjut ada Japa yang ditutup di harga 1.600 terkoreksi 0,31%. Langsung saja ketekannya Japa lagi membentuk swing low web 4 sebelum web 5. Nah ini bisa terjadi di web 5 Japa karena ISG ada potensi. Mudah-mudahan ya walaupun bisa di luar skenario ada potensi ISG bullish. Berarti Japa minggu depan mulai digas ke atas. Harusnya nggak turun di bawah 1.550. Minggu depan kalau mau bagus ya nggak turun di bawah 1.550 dan bahkan dia tembus 1.650. Kalau itu terjadi berarti konfirmasi minggu ini swing low. Dan minggu depan web 5 1.800 ada peluang. Minimal 10%. Disclaimer silahkan dianalisa kembali. Trennya bagus untuk Japa. Lanjut. Ada main yang ditutup di harga 870 terkoreksi 1,69%. Langsung saja ke tekniknya main bagus. Ada peluang tetap minggu depan gas ke atas lagi ya. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Agak beresiko jauh dari support. Supportnya 840. Tergantung Bapak Ibu lah. Ya kalau mau Cepinnya tuh yang lambat gerak tuh itu belum jalan-jalan jauh kan. Nah itu kalau mau perhatikan. Tapi kalau sukanya main yang volatilitasnya tinggi silakan juga. Kalau dilihat time frame weekly-nya waduh kurang bagus. Cuman volume besar ya, meningkat. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia tuh 6 minggu terus naik ya, kayak lilin tuh. Resikonya besar. Ya kita nggak tahu kapan guyurannya. Ya resiko lah kalau beli. Jadi mending kalau menurut saya wait and see aja. Kecuali Bapak Ibu yang mau trading cepet. Ya lihat momentum. Itu aja untuk main. Lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 3.860 menguat 0,25%. SMGR saya belum dulu karena di bawah 4.000 ya. Saya ada stop loss tipis tuh 2%. Saya beli di 4.000 jebol buang. Udah nggak pusing-pusing lagi. Kenapa nggak average down? Siapa tahu naik, siapa tahu kan. Tapi siapa tahu tuh berapa waktu, berapa hari dia makan waktu. Mendingan saya cut loss 2%, cari di saham lain ya sangat mungkin. Contohnya hari ini dapat dari GJTL tuh 5% lebih. Terus scalping tadi dapat di Blast 2,5 apa 3%. Seperti itu. Kemarin saya lupa tuh di apa tuh saya kemarin. Tower juga. Ya, kemarin masuk tuh grup scalping masuknya kemarin. Kalau di grup swing itu dari minggu lalu kalau nggak salah tanggal 25 tuh saya suruh antri di 790 775 dapat juga tuh dan hari ini bisa jualan tuh di 850. Nah, itu grup scalping kemarin saya masuk juga di 800 jualan hari ini 840. Lumayan kan pas setengah persen, 5%. Ya seperti itu. Cut loss 5%, 3% itu sangat mungkin diganti daripada kita cut loss 10% atau menunggu untuk average down. Tapi yang Bapak Ibu perlu ingat juga, profil resiko saya mungkin nggak cocok dengan Bapak Ibu. Ya bagaimana skenario Bapak Ibu aja. Tapi seperti itu ya. Untuk SMGR, kalau saya tunggu dia di atas 4.000. Kalau dia di atas 4.000 baru saya perhatikan lagi. Ya berarti serius naik. Kalau enggak ya skip dulu lah untuk SMGR. Ya mungkin ada yang beli di 3.800, 3.750 ya nggak masalah. Ya tergantung masing-masing kan. Seperti itu aja untuk SMGR. Trennya gimana? Time frame weekly-nya. Kalau nggak salah SMGR ini dibuang dari LQ45 apa ya? Apa rebalancing kemarin? Koreksi biasa time frame weekly-nya. Minggu depan tembus 4.000 serius naik tuh. Target saya ya 10% lah.
4.400 kalau dia tembus 4.000 bulan Agustus. Itu aja. Lanjut. Ada INTP yang ditutup di harga 7.225 terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke tarikannya. Nah, tadi saya masuk di INTP. Ya, saya masuk di 7.250. Saya sekarang floating loss tipis, tapi nggak masalah lah ya. Karena ya menurut saya lebih menarik INTP karena bertahan. Ini nih minggu depan tuh antara dia ditarik naik kejang atau dibuang. Tapi kalau melihat ISG arahnya atas ya pas potensi besar lebih ditarik. Risknya kecil tuh nggak sampai 3%. Tuh, apalagi candlenya doji minggu ini. Tapi disclaimer ya, coba lihat bulanannya. Bulan lalu koreksi biasa, wajar. Cuman ekornya panjang. Ya, nggak masalah lah. Bulan ini harusnya ke atas. Peluang besar sih ke atas. Ya, 7.800, 8.000 arahnya kalau jalan. Ya, mudah-mudahan minggu depan jalannya ya 3%, 4% lumayan juga lah kalau dikasih ya. Sampai 7.500-an itu untuk INTP. Itu aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 228 terkoreksi. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke SMBR ini kalau Bapak Ibu mau supportnya pakai 220 aja. Jebol itu buang. Udah gitu, nggak usah pusing-pusing. 6% targetnya yang mana? 240. 6% juga targetnya. Ya, tapi kalau tembus itu ingat itu akan web 3. Web ketiga kencang nggak? Kencang. Paling nggak 270, 280. Tembus 240, web 3 terkonfirmasi SMBR arahnya 280, 300. Kita lihat nanti ya. Itu disclaimer dianalisa kembali seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.